Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El-Sadeh Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu kita akan sama-sama perkatakan dengan iman revival. Itu benar-benar terjadi dan nyata dalam setiap kehidupan kita. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang menolong setiap kita. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Warga Negara yang Baik. Kita buka bersama Alkitab kita dalam Amsal 24 ayat 21. Sekali lagi Amsal 24 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Puji Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat ini, Amsal 24 ayat 21, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian bunyi firman Tuhan. Anakku, hormatilah Tuhan dan Raja, dan jangan bergaul dengan orang-orang yang suka memberontak. Karena engkau akan terseret dengan mereka ke dalam bencana yang didatangkan secara tiba-tiba. Dan siapa yang tahu bagaimana kesudahannya? Inilah beberapa amsal tambahan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini secara khusus mengajarkan kita bagaimana penghormatan kepada Tuhan dan penghormatan kepada para pemimpin atau pemerintah itu harus berjalan beriringan. Artinya kedua hal itu harus kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Tidak bisa kita hanya menghormati Tuhan dan kemudian kita melawan pemerintah kita. Begitupun sebaliknya. Kita bahkan tidak boleh hanya menghormati pemerintah saja, tapi kita malah mengabaikan Tuhan kita. Oleh sebab itu hormat kepada Tuhan dan hormat kepada pemerintah itu harus dilakukan bersama-sama dalam kehidupan kita. Ya, sebagai umat Tuhan adalah kewajiban bagi kita untuk juga menjadi warga negara atau rakyat yang baik dan patuh terhadap pemerintah kita. Sebab sama seperti orang tua ya dalam renungan firman Tuhan yang beberapa waktu kita bahas. Sama seperti orang tua, para pemerintah pun adalah wakilnya Allah di muka bumi ini. Lantas Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya kita sebagai umat Tuhan ini dapat menjadi warga negara atau rakyat yang baik dan patuh terhadap pemerintah. Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan yang pertama, supaya kita bisa sebagai umat Tuhan menjadi warga negara yang baik, kita harus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Hidup dekat melekat kepada Tuhan. Nah, apa kaitannya hubungan kita dengan Tuhan dengan menjadi warga negara yang baik? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan kita, relasi kita yang dekat, yang erat, yang melekat dengan Tuhan akan juga berdampak sehingga membuat kita menjadi warga negara atau rakyat yang baik. Seperti apa bergaul karib atau hubungan yang dekat dengan Tuhan itu? Salah satunya dengan kita banyak atau sering berkomunikasi, berbicara atau ngobrol dengan Tuhan. Nah, hal ini tentunya dapat kita melakukan melalui doa. Mengapa dengan kita memiliki hubungan yang dekat mengapa kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan itu bisa membuat kita menjadi warga negara yang baik? Karena saat kita dekat dengan Tuhan, segala hal-hal baik yang ada dalam diri Tuhan, yang ada dalam kuasa Tuhan, itu pun juga akan mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan tahu jika kita dekat hidupnya kepada Dia, maka Dia juga akan memberikan hal-hal luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga dari diri kita akan menghasilkan segala hal-hal yang baik yang berasal daripada Tuhan, yang sama seperti yang ada dalam pribadi Tuhan. Sehingga salah satunya adalah bagaimana kita hidup menjadi warga negara yang baik. Kita hidup sebagai warga yang taat kepada pemerintah. Karena apa? Karena kita dekat kepada Tuhan. Tuhan berikan kita hati yang mau taat, Tuhan berikan hati yang mau patuh, dan itu kita terapkan di kehidupan kita bermasyarakat. Sehingga kita menjadi warga negara yang baik, taat kepada pemerintah, tunduk kepada pemerintah. Dan kita bisa membangun hubungan yang dekat itu tadi saat kita sering mengobrol dengan Tuhan, sering berkomunikasi dengan Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Nah, supaya kita bisa menjadi warga negara yang baik, maka saat kita bercerita, saat kita berdoa kepada Tuhan, kita pun juga harus mendoakan para pemerintah-pemerintah yang ada. 1 Timotius 2 ayat 1-3, demikian bunyi firman Tuhan.
Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Nah, ayat ini pada bagian raja-raja dan semua pembesar itu juga ditujukan kepada para pemerintah-pemerintah di setiap daerah. Nah, ayat dalam Timotius tadi ini juga mengatakan bahwa saat kita berdoa kepada Tuhan untuk para pembesar, untuk para pemimpin atau pemerintah, itu akan dapat membuat hidup kita tenang dan tentram. Salah satunya dalam kita hidup bermasyarakat, dimanapun kita berada, kita akan hidup dalam ketenangan, hidup dalam ketentraman, ya khususnya di tengah-tengah masyarakat yang ada. Ya karena apa? Karena kita banyak berdoa, ya kita berkomunikasi dengan Tuhan dan kita mendoakan para pemerintah sehingga hidup kita di tengah masyarakat pun kita dapat hidup dengan baik, dapat beradaptasi dengan baik. Masyarakat pun terberkati dengan keberadaan kita karena dapat melihat dari kehidupan kita yang tunduk kepada pemerintah. Nah, Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan. Dan hal kedua yang selanjutnya akan kita pelajari tentang bagaimana sebagai umat Tuhan kita dapat menjadi warga negara yang baik, yaitu adalah dengan tidak bergabung atau bergaul dengan orang-orang yang suka memberontak terhadap pemerintah. Nah, inilah yang dikatakan dalam ayat tadi, Amsal 24 ayat 21 di terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana mengatakan bahwa jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang suka memberontak. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Hal ini adalah benar adanya Bapak Ibu. Untuk menjadi warga negara atau rakyat yang baik, rakyat yang tunduk, yang patuh kepada pemerintah, tentunya kita harus menghindarkan diri kita terhadap orang-orang atau kumpulan-kumpulan yang suka memberontak khususnya terhadap pemerintah-pemerintah. Ya, jika kita memberontak kepada pemerintah, sudah pasti kita bukanlah warga negara atau rakyat yang baik, rakyat yang patuh. Saya bacakan ayat firman Tuhan dalam Mazmur 26 ayat 4 sampai ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Ayat dalam Mazmur ini seperti ayat yang menjadi pagar bagi kita, ya, melindungi kita bagaimana jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ikut bergabung kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Ya, salah satunya bisa jadi orang-orang yang suka memberontak kepada pemerintah. Mari kita mau jaga diri kita, hindarkan diri kita dari segala perkumpulan-perkumpulan yang jahat, orang-orang yang suka melawan kepada pemerintah. Nah, itu tadi beberapa langkah supaya kita bisa menjadi warga negara atau rakyat yang baik dan patuh kepada pemerintah, ya khususnya sebagai kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada satu kondisi di mana kita sebagai umat Tuhan harus berhati-hati dan waspada. Jika hukum, aturan atau ketetapan pemerintah di negara atau di daerah kita berada itu mulai mengarahkan kita untuk berbuat hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang melenceng dari kebenaran, hal-hal dosa, maka kita diwajibkan untuk tidak mengikuti hukum atau aturan pemerintah tersebut. Patuh kepada pemerintah itu memang harus, itu wajib. Tetapi jika pemerintah memerintahkan kita atau mengarahkan kita kepada hal-hal yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan, maka kita harus menghindarinya. Kita tidak boleh mengikutinya. Bukan karena kita ingin melanggar firman Tuhan, yaitu harus menghormati pemerintah, tetapi karena kita wajib menjunjung tinggi dan terus berdiri di atas kebenaran Tuhan itu sendiri. Nah, ini pun adalah kehendak Tuhan atas setiap umat-umatnya. Dan tentunya kita harus lebih dan selalu berpihak kepada Allah dan mematuhi segala kehendaknya. Ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29 firman Tuhan berkata, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saat pemerintah yang juga adalah manusia sama seperti kita mulai memerintahkan hal-hal yang tidak benar, kita wajib untuk menghindarinya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia untuk kondisi tersebut. Saat pemerintah mulai mengajarkan atau mengarahkan hal-hal yang melenceng, kita wajib menghindarinya. Karena kita harus tetap berpegang kepada kebenaran yang Tuhan ajarkan. Karena memang pemerintah adalah wakilnya Allah.
tapi Allah di atas pemerintah yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan hari ini kita sama-sama belajar. Kita sebagai umat-umat Tuhan harus menjadi warga negara atau rakyat yang baik, yang patuh dan tunduk kepada pemerintah dimanapun kita berada. Baik di dalam negeri di Indonesia ini ataupun kita berada di luar negeri sana, di negara orang, di pemerintahan negara lain, kita pun harus tetap tunduk. Karena hidup kita sebagai umat Tuhan harus menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan kembali menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 24 ayat 21. Sekali lagi Amsal 24 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati pada hari ini. Mengajarkan kami bahwa sebagai umat-umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami harus menjadi warga negara yang baik di daerah dimanapun kami berada. Karena kami ingin hidup kami menjadi berkat dan kami ingin nama-Mu semakin dipermuliakan melalui setiap keberadaan kami. Tuhan tolong kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang supaya hidup kami semakin hari kami semakin cinta akan Tuhan, kami semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya keluarga GPDI LSAD Magelang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Mengakui Engkau dalam segala laku kami, maka Engkau akan meluruskan jalan kami. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.